Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita ada di kelompok 1 pelajaran informatika kelas 10-7. Hari ini kita akan mempresentasikan materi sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Keisha Kaliana Rahel. Perkenalkan, nama saya Ade Rafita Sari Wibuna. Perkenalkan, nama saya Zahiana Nafisa. Perkenalkan, nama saya Rifania Pripias. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama, pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang merujuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu sistem komputer. Menurut sejarah, komputer diambil dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai seperangkat alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, mengolah data, dan memberikan informasi serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memorinya. Sekarang kita akan membahas lanjut ke bagian A, di mana kita akan membahas tentang interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Pertama, ada peranan sistem operasi. Sistem operasi, atau sering juga disebut OS atau Operating System, merupakan perangkat lunak pertama dalam komputer. Dan dapat dikatakan, OS bekerja sebagai perantara dari perangkat keras dan juga perangkat lunak agar keduanya dapat bekerja sama dengan baik. Selain digunakan untuk mengelola perangkat keras, sistem operasi juga berfungsi untuk mengelola file-file, melakukan komunikasi dengan perangkat lain, mengalokasikan sumber daya, menjalankan program, mendeteksi error, melakukan perhitungan, dan juga menjaga keamanan sistem. Selanjutnya, poin kedua, yaitu interaksi dengan perangkat keras. Device driver adalah perangkat lunak kecil yang ditempatkan di hard disk. Hard disk itu semacam tempat penyimpanan data. Driver akan memberikan informasi ke komputer dengan cara berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu. Setiap perangkat keras harus mempunyai driver tersendiri yang dibuat khusus untuk sistem operasi tertentu. Nah, karena itulah, jika kita membeli perangkat keras, produsen perangkat keras tersebut itu akan menyediakan driver untuk berbagai sistem operasi yang kita butuhkan. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, BIOS. Selain RAM, komputer juga mempunyai memori jenis lain yang disebut dengan ROM. Memori jenis ini menyimpan data dan juga program-program dasar yang akan digunakan untuk menjalankan komputer. Program dan data tersebut digunakan untuk mengenali serta menjalankan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, dan mulai menjalankan sistem operasi yang disimpan di hard disk. Program dan data tersebut sering disebut basic input atau output system, atau bisa juga disebut dengan BIOS. Selanjutnya di poin keempat adalah interaksi dengan perangkat lunak. Selain mengelola seluruh perangkat keras yang ada di komputer, OS atau Operating System juga mempunyai banyak kumpulan program, seperti program untuk melakukan pelayanan yang umum. Sistem operasi berada di antara aplikasi yang dijalankan dengan perangkat keras yang terhubung dengan komputer. Selain itu, ada driver yang ditempatkan di antara OS dan juga perangkat keras. Salah satu layanan yang diberikan sistem operasi kepada aplikasi adalah layanan system call. System call biasanya digunakan jika aplikasi ingin mengakses dan menggunakan sumber daya yang ada. Aplikasi akan meminta kernel untuk menyediakan sumber daya yang diminta melalui system call. Lanjut, di poin kelima ini adalah pengguna komputer. Perkembangan teknologi informatika dalam bidang artificial intelligence, machine learning, big data, dan Internet of Things menyebabkan semakin banyak dan beragam aplikasi yang diciptakan untuk kebutuhan manusia. Aplikasi-aplikasi dan perangkat yang baru dikembangkan memerlukan desain atau metode antarmuka. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sensor, desain, dan neuroscience semakin membuat banyak jenis antarmuka yang dapat dirancang dan juga digunakan. Selanjutnya, sebagai antarmuka yang digunakan. Yang pertama, CUI, Character User Interface. Jadi, antarmuka jenis CUI ini menggunakan tampilan berupa teks atau karakter. Tampilan tersebut digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna dan meminta input dari pengguna. Pengguna kemudian memberikan input menggunakan keyboard. Yang kedua, GUI, Graphical User Interface. GUI ini merupakan antarmuka berupa grafis yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar dan teks sebaliknya. Antarmuka tersebut menerima input dalam bentuk perintah klik, tombol, dan input dalam bentuk teks atau angka. Yang ketiga, bahasa natural.
Bahasa natural sebagai antarmuka yaitu manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Ada banyak variasi pemanfaatannya, yaitu speech to text, text to speech, dan sebagainya. Yang keempat, menu driven adalah antarmuka yang digunakan pada komputer untuk keperluan tertentu seperti ATM, mesin, tiket, layanan self-check-in di bandara atau stasiun, dan lain-lain. Yang kelima, layar sentuh. Layar sentuh adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile. Antarmuka layar sentuh memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pengguna. Selanjutnya, nomor 6. Interaksi antara dua interaksi. Kebutuhan akan berbagi sumber daya dan bekerja dalam satu tim kolaborasi saat ini menyebabkan timbulnya kebutuhan interaksi antara dua perangkat komputer. Interaksi tersebut dapat dilakukan jika dua komputer terhubung dalam sebuah jaringan. Adanya layanan data dari berbagai operator seluler, cara interaksi dan berbagai file seperti yang telah dijelaskan dapat dilakukan di semua bentuk jaringan LAN. Selama kedua komputer dapat saling berhubungan dan mengenali proses. Selanjutnya bagian B, permasalahan penggunaan komputer. Yang pertama, komputer bekerja lambat. Berikut beberapa penyebab komputer bekerja lambat. Yang pertama, program latar belakang. Komputer berjalan lambat disebabkan karena banyaknya program yang dijalankan secara otomatis ketika komputer dihidupkan. Program-program ini disebut dengan program latar belakang. Pertama, tekan tombol Ctrl plus Alt plus Del di keyboard. Pada menu yang muncul, klik perintah Text Manager, jendela Text Manager akan ditampilkan. Kedua, di jendela Text Manager, klik Tab Startup. Ketiga, klik kanan pada program yang ingin dinonaktifkan pada menu pop-up yang muncul. Klik perintah Disable. Selanjutnya, program tersebut tidak akan dijalankan lagi secara otomatis setiap kali komputer dihidupkan. Yang kedua, temporary file. Ketika komputer bekerja, ada banyaknya temporary file yang dibuat dan ketika proses selesai, file-file tersebut tetap ada walau tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, temporary file sebaiknya dibersihkan secara berkala. Cara membersihkannya dapat dilakukan dengan menjalankan program Disk Cleanup Utility. Selanjutnya, ketiga, yaitu hard disk terlalu penuh. Agar dapat bekerja dengan kecepatan normal, komputer harus memiliki ruang kosong di hard disk sekitar 200-500 MB. Jika ruang kosong di hard disk kurang dari jumlah tersebut, komputer akan bekerja lebih lambat. Yang keempat, D. Perlunya perbaikan hard disk. Penyebab lain berkurangnya kinerja komputer adalah bagian hard disk yang rusak atau disebut bad sector. Hilangnya sebagian file yang tidak teratur. Cara mengatasinya dengan jalankan program utility berikut. Yang kelima, membersihkan malware. Malware yang ada di komputer seperti virus spyware, adware, dan malware lainnya seringkali menghabiskan sumber daya yang banyak. Akibatnya komputer bekerja dengan lebih lambat. Oleh karena itu, komputer harus dibersihkan dan menjalankan antivirus dari malware yang mengganggu untuk menjaga kinerja komputer. Yang keenam, F. Umur komputer. Komputer dengan umur yang lebih tua cenderung bekerja lebih lambat karena perangkat kerasnya sudah tidak bekerja sebaik yang baru. Program-program baru juga biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, komputer yang tua akan bekerja lebih lambat jika diinstal oleh aplikasi-aplikasi terbaru. Yang ketujuh, G. Install ulang atau reinstall. Salah satu cara pintas dan ampuh adalah menginstal ulang sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Pastikan kita mengcopy semua data yang penting ke tempat penyimpanan yang lain. Yang kedelapan, H. Prosesor terlalu panas. Prosesor yang terlalu panas akan menyebabkan kinerja komputer menurun. Oleh karena itu, prosesor akan mengurangi kecepatannya untuk menjaga suhu tidak melebihi. Yang kesembilan, I. Konflik antara perangkat keras. Konflik antara perangkat keras dapat menyebabkan kinerja komputer menurun. Periksalah melalui jendela Device Manager dan jika ada konflik antar perangkat keras,
Selesaikanlah permasalahan tersebut terlebih dahulu. 10. J. Update Windows. Ada kalanya sistem operasi seperti Windows memiliki bug yang menyebabkan komputer bekerja lambat. Oleh karena itu, kita perlu menginstal update file untuk memperbaiki kinerja komputer. Yang ke-11, K. Update driver. Driver perangkat keras yang tidak sesuai menyebabkan komputer bekerja lambat. Oleh karena itu, driver perangkat keras perlu diupdate untuk mendapatkan kinerja komputer yang baik. 12. L. Menjalankan ulang atau reboot. Komputer bekerja lebih lambat juga dapat disebabkan karena penggunaan yang terlalu lama dan tidak pernah dimatikan. Proses menjalankan ulang komputer seringkali dapat menjadi solusi dari komputer yang lambat. Namun, jika Anda cermat memperhatikan bagaimana historis kinerja komputer, Anda lebih mudah menemukan sumber penyebab masalah. Selanjutnya, bagian 2, yaitu komputer macet total. Berikut beberapa penyebab komputer macet total. A. Perangkat lunak tertentu. Salah satu penyebab komputer mengalami macet total adanya perangkat lunak yang bermasalah. Jika macet total ditandai dengan crash, komputer berhenti tiba-tiba karena sistem failover. Setiap kali perangkat lunak, penyebab suatu perangkat lunak menyebabkan komputer macet total diantaranya. Yang pertama, kapasitas perangkat keras yang tidak memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, adanya file-file yang diperlukan oleh perangkat lunak yang hilang atau rusak. Ketiga, instalasi perangkat lunak yang tidak sempurna. Keempat, perangkat lunak yang tidak memiliki kesesuaian dengan sistem operasi. Cara mengatasinya adalah dengan mengupdate perangkat lunak tersebut. B. Terlalu banyak aplikasi yang dijalankan. Setiap aplikasi yang dijalankan, aplikasi menggunakan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, jika Anda menjalankan aplikasi banyak sekaligus, maka sumber daya untuk setiap aplikasi semakin sedikit. Untuk menjaga masalah ini, sebaiknya tutuplah aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi sebelum menjalankan aplikasi lain. C. Driver. Kadangkala jika driver yang digunakan tidak sesuai atau rusak, dapat menyebabkan komputer berhenti bekerja. Maka dari itu, kita perlu mengupdate dan menginstal ulang driver untuk menyelesaikan masalah. D. Komputer terlalu panas. Ketika bekerja, prosesor komputer akan menghasilkan banyak panas dan untuk menjaga suhu prosesor tidak melebihi batas tertentu, digunakan sistem pendingin berupa cairan atau kipas pendingin. Kita dapat mengecek apakah kipas atau sistem pendingin prosesor bekerja dengan baik. Pengecekan dapat dilakukan dengan mengecek putaran kipas menggunakan BIOS Setup Utility, memeriksa secara fisik. Selanjutnya, yang E, yaitu masalah hardware. Penggantian perangkat keras sering sekali menyebabkan hang kode komputer. Hal ini karena perangkat keras yang baru tidak sesuai dengan perangkat keras yang lain, atau perangkat keras yang baru menggunakan driver yang tidak sesuai. Kita dapat melakukan perbaikan dengan cara memastikan driver yang sesuai atau mengganti perangkat keras yang sesuai. Selanjutnya yaitu F, sistem operasi. Kadang-kadang, jika komputer berhenti merespons, tindakan matikan DAP, menghidupkan ulang ajan, menyelesaikan masalah pada beberapa kasus. Komputer tidak dapat lagi merespons perintah dari keyboard atau mengatasinya dengan menekan tombol power untuk mematikan komputer atau memutuskan koneksi listrik. Namun tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan bad sector pada hard disk. Yang ketiga yaitu berbagai jenis permasalahan yang lain. A. Operasi ilegal. Ada banyak alasan munculnya sebuah pesan operasi ilegal. Di antaranya adalah program dari pihak ketiga yang tidak dikenal, namun dijalankan di komputer adanya data yang dibaca dari sumber yang salah. Error di kode program tertentu, ada kerusakan di memori, dan sebagainya. Penyebab dari operasi ilegal dapat dicari tahu dari pesan dan nomor kesalahan yang ditampilkan dan mencari penyebabnya di internet. Yang B, komputer merestart ulang. Kadang-kadang komputer melakukan restart tanpa peringatan terlebih dahulu. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Di antaranya, ada file yang rusak atau hilang dari aplikasi yang dijalankan. Kerusakan pada salah satu perangkat keras dan suhu di prosesor terlalu tinggi. Solusi yang dapat dijalankan dipilih tergantung sumber masalah yang dicurigai sebagai penyebab. Di antaranya, menginstal ulang atau melakukan update sistem operasi. Yang C, yaitu hilangnya file.
Hilangnya file dapat disebabkan oleh virus atau malware lain yang ada di komputer atau akibat aplikasi yang diinstal, di mana ada file yang dihapus dan ternyata digunakan juga oleh aplikasi lain. Jika file yang hilang menyebabkan Windows tidak dapat bekerja, ada kalanya kita perlu menjalankan dengan versi safe mode. Selanjutnya, lakukan update sistem operasi dan jalankan ulang komputer dengan mode normal. Yang D, fatal exception error. Penyebab dari fatal exception error termasuk kerusakan sistem operasi, kerusakan memori dan hard disk, prosesor yang terlalu panas, gangguan virus, dan sebagainya. Cara yang paling baik untuk penanganannya adalah dengan cara melihat nomor kesalahan, memeriksa penyebabnya di internet, kemudian menjalankan solusi yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu yang E, koneksi internet yang lambat. Lambatnya koneksi ke internet dapat terjadi karena adanya pengguna lain yang mendownload file dengan ukuran yang besar, komputer yang bekerja lambat, browser yang bermasalah, web server yang dituju memiliki koneksi yang buruk, lokasi web server yang jauh, pemeliharaan jaringan yang buruk, adanya virus atau malware yang menghabiskan bandwidth, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.